Oke, minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun minasang berada. Oke, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bab 13 ya. Kali ini, di video kali ini, kita bab 14 ya, Daiju Yonka ya. Dimana sesi untuk belajar bahasa Jepang dasar dari bab 1 sampai bab 25 atau setara dengan JLPT N5. Baik, saya rasa minasang sudah memahami bab demi bab yang telah kita lalui bersama, belajar bersama. Jadi ketika nanti ada pola kalimat baru, ketika menyusun kalimat itu mudah seperti itu ya. Baik, langsung saja seperti biasa. Sesi pertama adalah bacaan, yang dimana bacaan ini tuh isi dari pola kalimat yang akan kita bahas pada bab 14 ini. Ja sasaku hajime mashou. Hai, judulnya Minna gambatte imasu. Ya, Minna gambatte imasu. Di sini sudah ada artinya, silakan minasang bisa pahami juga ya. Bacaan ini artinya apa, isinya apa. Hai. 次は雨天さんとアグスさんは1年前に日本へ自首しに来ました。雨天さんは成田空港の近くの工場で自首をしています。アグスさんは現場で飛びの自首をしています。自主性の生活は毎日忙しいです。そして大変です。でも、雨天さんもアグスさんも将来のために頑張っています。雨天さんは今日から新しい機械を使っています。まだ使い方がよくわかりませんから先輩と一緒です。でも納期まであまり時間がありませんから一生懸命仕事を覚えています。Ya, jadi di sini tuh lagi bahas saudara Uteng sama saudara Agus ya, yang sedang magang di Jepang ya, seperti itu. Baik, silakan minasang bisa dengarkan sekali lagi dan baca kalau bisa ya, biar terbiasa lidahnya dengan kosakata Jepang. Baik, sesi yang pertama sudah selesai. Selanjutnya sesi yang kedua, yaitu bunkei atau pola kalimat. Hai, bunkei ichi, pola kalimat yang pertama adalah doshi teikei ya. Jadi kata kerja bentuk T. Nah, ini adalah perubahan kata kerja bentuk T yang dimana pada bab sebelumnya telah kita mempelajari pembagian kata kerja sesuai grupnya. Nah, ini itu ngaruh di sini minasang ya. Jadi makanya kemarin saya bilang harus paham ini grup berapa, kata ini grup berapa, itu ya karena ngaruh di perubahan kata kerja bentuk T ini. Oke, di sini bisa minasang lihat ya, di dalam kolom maske ya, bentuk masu ya, jadi masih positif, belum ada perubahan. Terus ini TK nya, bentuk T nya. Nah, di sini ada grup 1 maksudnya, terus 2 grup 2 maksudnya, dan grup 3 seperti itu ya. Oke, kita bahas grup 1 dulu, kata kerja grup 1. Kaimas. Ya, kaimas. Itu perubahan T-nya itu huruf ya. Huruf I ya, sebelum mas hurufnya I ya. Saya ulangi biar lebih paham. Huruf I ya, sebelum mas kalau hurufnya I ya. Sebelum mas kalau huruf hiragananya I itu menjadi at. Ya. Huruf hiragana sebelum mas I
itu menjadi et perubahannya. Nah, di sini kaimas itu menjadi kate, ya. Kate, ya. Jadi double T, ya. Alfabet T-nya ada 2, kate, ya. Terus yang ke selanjutnya huruf hiragana, ya. Jadi sebelum mas, huruf hiragana sebelum mas ketika ci, ya. Huruf hiragananya ci sebelum mas itu menjadi et. Di sini macimas, perubahannya menjadi mate. Huruf hiragana sebelum mas ri itu menjadi et perubahannya. Nah, di sini kairimas, berarti perubahan t-nya menjadi kaete. Kaete, ya. Kaimas menjadi kate, macimas menjadi mate, kairimas menjadi kaete. Jadi secara nggak langsung huruf, ya, huruf sebelum mas i ci ri itu perubahannya menjadi et, ya. Ada gambaran, ya. Semoga ada gambaran. Oke, yang selanjutnya huruf sebelum mas mi, huruf hiragana sebelum mas mi itu menjadi ende perubahannya. Makanya di sini nomimas itu perubahannya menjadi nonde. Huruf hiragana sebelum mas itu bi, perubahannya menjadi ende. Ya, jadi yobimas menjadi yonde. Selanjutnya okimas. Sebelum mas huruf hiragannya ki itu menjadi it. Makanya kalau okimas itu menjadi oite. Jika sebelum mas huruf hiraganya gi, ya. Jika sebelum mas huruf hiragananya gi itu menjadi ide. Makanya isogimas itu perubahannya menjadi isoide. Huruf hiragana sebelum mas jika shi itu menjadi shite. Makanya kaesimas menjadi kaesite. Ya, seperti itu. Nah, ini merupakan perubahan kata kerja bentuk T untuk grup 1. Ya, kata kerja grup 1. Wah, banyak ya. Cara ngapalinnya gimana? Nah, ya. Pokoknya ete itu ichiri, ende itu mibi, ite itu ki, ide itu gi, shite itu shi. Sebenarnya yang ende itu ada satu lagi, huruf hiragana sebelum mas ni, ya, ni. Contohnya sinimas, ya, sinimas. Sebelum mas kan ni, sinimas. Nah, itu berarti perubahan kata kerja bentuk T-nya apa, minasang? Yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Makanya di sini itu biasanya itu saya ngajarin ke teman-teman yang lain itu pakainya itu lagu, ya. Makanya lagunya seperti ini. Ichiri, ya. Ichirite biniminde kite gide shishite ichirite biniminde kite gide shishite. Nah, itu merupakan untuk mempercepat paham dalam mengetahui perubahan kata kerja bentuk T. Jadi ketika ini apa ya, nyanyi aja deh, nyanyi. Nah, kalau nyanyi kan jadi langsung ketemu kan, seperti itu ya. Itu cara cepat saya dalam memahami kata kerja bentuk T, seperti itu.
Untuk grup 1 ya. Oke, untuk grup 2. Kalau grup 2 cuma satu saja jenisnya, yaitu T biasa. Ya. Apapun itu, sebelum mas hurufnya apapun itu menjadi T saja, ya. Tabemas menjadi tabete, nemas menjadi nete, okimas menjadi okite, imas menjadi ite, mimas menjadi mite. Simple. Jadi grup 2 itu lebih simple ya daripada grup 1. Hanya T saja. Nah, untuk grup 3 ya, ini lebih simple karena hanya kimas sama simas grup 3 itu. Nah, grup 3 pun sama sebenarnya seperti grup 2, hanya T saja. Makanya di sini kimas ya kite, simas ya site, seperti itu. Kalau soji simas, soji site, benkyo simas, benkyo site, shigoto simas, shigoto shite. Nah, kayak gitu ya. Itulah perubahan kata kerja bentuk T ya. Makanya mungkin yang grup 1 harus diulangi lagi ya, dipahami sekali lagi biar paham. Dan jangan lupa lagunya ya. Ichirite bini minde kite gide shishite, ichirite bini minde kite gide shishite ya. Jangan malu. Kita itu belajar ya. Belajar itu jangan malu. Nyanyi aja biar tahu perubahan kosakata ini tuh bentuk T-nya apa, seperti itu ya. Hai, itulah pola kalimat yang pertama. Semoga ada gambaran. Jika belum ada gambaran, silakan play sekali lagi dan pahami sekali lagi. Jika masih belum ada gambaran juga, silakan tulis di kolom komentar mana yang masih bingung. Oke, lanjut. Bunke ni, pola kalimat yang kedua. Doshi teke plus kudasai. Nah ya, kata kerja bentuk T kudasai. Kudasai itu artinya tolong atau silahkan. Makanya ketika minasang belum paham perubahan T-nya, susah untuk melanjutkan pola kalimat selanjutnya pada bab ini. Kenapa? Karena pada bab ini itu mengenai perubahan kata kerja bentuk T, seperti itu ya. Oke, kembali lagi pada pola kedua ya. Jadi T kudasai ya, tolong, silahkan. Oke, di sini ada dua contoh kalimat biar lebih paham. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, kakuning shite kudasai. Kakuning shite kudasai. Kakuning shite kudasai. Ya. Tolong periksa. Kakuning itu periksa atau cek. Tolong cek, tolong periksa. Silahkan cek, silahkan periksa. Nah, ya seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Kanji mo benkyou shite kudasai. Kanji mo benkyou shite kudasai. Kanji mo benkyou shite kudasai. Ya. Tolong belajar kanji juga. Tolong belajar kanji juga. Silahkan belajar kanji juga. Nah, seperti itu ya maksudnya ya. Oke, saya rasa masih mudah, tinggal paham kosakata aja sih ya. Jadi kalau paham kosakata pasti bisa membuat kalimat seperti ini karena masih tergolong mudah. Oke, yang pola ketiga. Doshi teke plus imas ya. Kata kerja bentuk T plus imas, jadi T imas. Nah, T imas. T imas itu memiliki artian atau makna sedang. Sedang berlangsung, sedang melakukan, sedang terjadi. Nah, ya. Oke, di sini ada dua contoh kalimat biar lebih paham. Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, ame ga futte imasu. Ame ga futte imasu. Ame ga futte imasu. Sedang turun hujan. Sedang turun hujan. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, Agustus-san wa ima kyositsu de nihongo o benkyou shite imasu.
Agustus-san wa ima kyositsu de Nihongo o benkyou shite imasu. Agustus-san wa ima kyositsu de Nihongo o benkyou shite imasu. Ya. Saudara Agus sedang belajar bahasa Jepang di kelas sekarang. Nah, ya. Jadi posisinya tuh sekarang. Ya, waktu ini, waktu detik ini, itu lagi belajar bahasa Jepang di kelas. Ya, itulah kata kerja bentuk te imas. Ya, sedang terjadi. Seperti itu ya. Semoga ada gambaran. Baik, kita lanjut. Pola yang keempat. Doshi maske plus mashoka. Jadi mashoka itu sebuah tawaran ataupun sebuah ajakan, ya. Atau kalau diartikan itu mari, ya, mari. Ayo. Nah, itu. Oke, biar lebih paham di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, nanika tetsudemashou ka? Nanika tetsudemashou ka? Nanika tetsudemashou ka? Ya, jadi menawarkan. Apakah mau saya bantu sesuatu? Nah, ya, nanika sesuatu, tetsudaimasu itu bantu. Mari saya bantu sesuatu. Ayo saya bantu sesuatu. Apakah mau saya bantu sesuatu? Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan, ya. Nah, kalau misalnya menerima tawaran tersebut atau ajakan tersebut, hai, onegai shimasu, nimotsu wo motte kudasai. Hai, onegai shimasu, nimotsu wo motte kudasai. Hai, onegai shimasu, nimotsu wo motte kudasai. Ya. Ya, tolong. Ya, tolong. Tolong bawa barang ini. Nah, jadi lagi kesusahan bawa barang, ya. Gitu. Tapi ketika menolak karena nggak enak kan, ya, mungkin, ya. Itu cara nolaknya iye kekko desu. Iye kekko desu. Iye kekko desu. Enggak usah, terima kasih. Nah, itu gampangannya, ya. Hai, contoh yang kedua. Sukoshi yasumimashou ka? Sukoshi yasumimashou ka? Sukoshi yasumimashou ka? Istirahat sebentar yuk. Mari istirahat sebentar. Nah, sukoshi itu arti dasarnya sedikit atau sebentar. Mari istirahat dulu. Mari istirahat sebentar. Ayo istirahat sebentar. Kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Ketika menerima positif, so shimashou. Ayo. Nah, seperti itu, ya. Ayo. Nah, itu. Itulah pola untuk sebuah menawarkan, mengajak, ya. Mari, ayo, mau nggak? Nah, itu, ya, seperti itu. Baik, semoga ada gambaran, ya, pada pola keempat ini. Selanjutnya terakhir, ya, pola kelima pada bab ini, ya, 14. Nani ga nani. Jadi di sini tuh memiliki maksud memberi nuansa sopan pada percakapan, ya. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang lebih tua dari kita atau atasan kita, itu pakai ini. Atau menanyakan privasi, nah itu juga pakai ini, ya. Pokoknya lebih ke unggah-ungguh, ya, kalau di dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh. Oke, di sini ada dua contoh kalimat biar lebih paham, ya. Yang pertama, sumimasen ga michi o oshiete kudasai. Sumimasen ga michi o oshiete kudasai. Sumimasen ga michi o oshiete kudasai. Mohon maaf, ya, mohon maaf. Tolong kasih tahu jalan. Ya, mungkin dia baru pertama kali ke tempat tersebut, makanya ketika lihat orang minta tolong untuk perlihatkan atau ngasih tahu jalan, seperti itu, ya. Nah, yang kedua,
Shitsure desu ga oko ni wa dochira desu ka? Shitsure desu ga oko ni wa dochira desu ka? Shitsure desu ga oko ni wa dochira desu ka? Nah, shitsure, maaf nih nggak sopan. Nah, shitsure nggak sopan ya. Maaf nggak sopan. Kamu dari negara mana? Nah, kayak gitu gampangannya ya. Jadi menanyakan privasi, menanyakan ras, asal negara pun ya itu privasi sih sebenarnya ya. Makanya dikasih shitsure desu ga, ya, maaf nih nggak sopan gitu ya. Baik, itulah 5 pola kalimat yang ada di bab 14. Silakan minasang bisa dengarkan sekali lagi, dipahami ya. Jika sudah paham menguasai pola ini ada 5, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu Renshu E. Ya, Renshu E. Nah, Renshu E di sini itu untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ini tuh mengerjakan ya minasang ya. Silakan Renshu E nomor 1 nih. Kakimas menjadi kaite. Nah ya, perubahan kata kerja bentuk T ya. Silakan yang ada di kolom ini minasang kerjakan ya, dan masukkan ke grup yang mana, terus diubah menjadi grup T seperti itu ya. Terus Renshu E yang kedua, contohnya nih, koko ni namae o kaite kudasai. Jadi di dalam kolom ini itu dikasih clue kata kerjanya, cuman belum diubah ke bentuk T-nya karena ini belakang itu kudasai, tolong ya, silakan. Nah, di sini contohnya itu koko ni namae o kakimas. Kan pernyataan nih. Koko ni namae o kakimas, menulis nama di sini. Tapi ini itu menyuruh atau minta tolong, makanya diubah menjadi koko ni namae o kaite kudasai. Ya, di sini ada 5, silakan minasang kerjakan dan tulis di kolom komentar ya untuk 2 Renshu E ini ya. Oke, Renshu E yang sangbang ya. Seperti biasa saya mengucapkan, minasang juga ikuti ya biar lidahnya terbiasa. Hai, hajimemashou. Suzuki-san wa ima ongaku wo kiite imasu. Suzuki-san wa ima ongaku wo kiite imasu. Suzuki-san wa ima hon o yonde imasu. Suzuki-san wa ima hon o yonde imasu. Suzuki-san wa denwa o, ulangi, Suzuki-san wa ima denwa o kakete imasu. Suzuki-san wa ima denwa o kakete imasu. Suzuki-san wa ima terebi o mite imasu. Suzuki-san wa ima terebi o mite imasu. Suzuki-san wa ima nani o shite imasu ka? Suzuki-san wa ima nani o shite imasu ka? Hai, tsugi 4 bang. Ini dari kata kerja positif atau bentuk mas menjadi mashoka. Hai, hajimemashou. Tetsudaimasu, tetsudaimashou ka? Yasumimasu, yasumimashou ka? Mukai ni ikimasu, mukai ni ikimashou ka? Mado o akemasu, mado o akemashou ka? Kisaten ni hairimasu, kisaten ni hairimashou ka? Baik, demikianlah Renshu E ya. Silakan minasang bisa di play sekali lagi ya dan dipahami, dan jangan lupa dikerjakan ya Renshu E 1 dan 2. Terus ditulis di kolom komentar agar saya bisa koreksi dan minasang bisa tahu yang belum paham di mananya. Jangan malu untuk belajar soalnya ya. Semangat.
Oke, jika sudah Rensue, kita lanjut ke sesi selanjutnya adalah Kaiwa. Di sini ada dua orang ya, Suzuki-san sama Asep-san ya. Seperti biasa ya, saya baca, minasan juga baca ya, biar tahu cara bacanya ya, seperti itu. Dan di sini sudah ada artinya, silakan minasan juga bisa pahami apa isi dari Kaiwa ini. Hai, Suzuki. Asep-san. Asepu. Hai, Suzuki. Agusu-san wa imasu ka? Asepu. Iie, imasen. Koujouchou to hanashite imasu. Suzuki. Ah, sou desu ka. Ja, Bambang-san wa? Asepu. Kuyakushou desu. Gaikokujin toroku wo shini itte imasu. Suzuki. So ka. Yusufu-san wa doko desu ka? Asepu. Soko ni imasu. Suzuki. Yonde kite kudasai. Asepu. Hai, wakarimashita. Nah ya, ini merupakan obrolan orang Indonesia Jisuse dengan orang Jepang Suzuki, seperti itu ya. Ini pun obrolan setiap hari ya di kerjaan ya, jadi minasan juga harus paham seperti itu ya. Baik, silakan minasan bisa play sekali lagi dan pahami, kemudian baca ya, seperti itu. Jika sudah, sesi selanjutnya adalah sesi terakhir ya pada bab ini. Di sini sesi terakhirnya itu mondai ya, hanya ada satu jenis ya. Di sini kolom ini tuh merupakan kolom kata kerja ya. Silakan minasang diubah menjadi kata kerja bentuk T. Nah, ini kan kata kerja mas semua kan, kata kerja positif, belum diubah menjadi T. Di sini contohnya kaki mas menjadi kaite. Nah ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 kali 21 22 23, ada 23 soal ya. Silakan minasan bisa kerjakan sesi mondai ini dan tulis di kolom komentar. Ya mungkin agak mendok saya, ada apa sih ya, membosankan atau menyusahkan nulis di kolom komentar. Cuman nggak apa-apa, sekalian belajar ngetik menggunakan huruf Jepang ya. Nanti di pas kerja di Jepang pun ya, nanti kita komunikasi pakai bahasa Jepang, ngirim pesan juga pakai bahasa Jepang. Kalau kita nggak bisa nulis di HP, keyboardnya kan repot seperti itu ya. Jadi dibiasakan, nggak apa-apa. Namanya belajar ya berjuang gitu kan. Baik, sepertinya sudah selesai ya minasang ya. Jadi silakan, tadi ada soal yang harus dikerjakan biar paham. Terus di play sekali lagi yang mana yang belum paham, dan kalau mau mempertanyakan hal pada bab ini silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab, dan saya aktif ya di dunia per-YouTubean ini dalam belajar bahasa Jepang. Oke, demikian untuk materi video kali ini. Terima kasih, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan ya, baik untuk persiapan ikut tes JFT, JLPT maupun yang ikut LPK tapi belum paham ya. Silakan bisa lihat video ini ya, di-share ke yang membutuhkan ya. Semangat belajarnya dan semangat untuk perjuangannya bisa bekerja di Jepang. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Ja mata.